pemimpin masa kini. Ya, bangga, satu kebanggaan. Kalau dekorasi yang ada itu kan luar biasa, ya. Youth Games, love, musik, ya, music, ya. Oh. Luar biasa. Jadi pada malam hari ini memang rugi kalau tidak hadir, ya, dalam kegiatan pranatal yang diselenggarakan oleh kaula muda, pemuda-pemudi jemaat Getsemani, GPID, ya. Kalau tadi sambutan sudah disampaikan, saya tidak akan mengulang itu, karena itu fokus saat ini dengan kerumah firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk menerima kebenaran firman-Nya. Kami mengucap syukur bersama dengan pemuda-pemudi gereja GPID Getsemani Mayasapal, bersama para undangan yang sudah mulai meluangkan waktunya untuk bersukacita, bergembira dalam sukacita sorak-sorai damai dalam terang tema yang diangkat secara nasional oleh Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain dalam setema, dalam lingkup di jemaat di tempat kami ada ini, bahwa dengan semangat kebersamaan mereka Natal, kita tingkatkan kehidupan dalam kasih perdamaian yang berkeadilan dan kebenaran. Roh Kudus selalu hadir, memberikan kami kekuatan, bahkan hikmah, supaya pada malam hari ini hikmah yang dari Tuhan boleh kami terima. Kerumah firman ini menjadi bagian dalam hidup kami. Amin. Ya, kalau mudah yang saya kasih Tuhan, generasi hebat yang hadir pada saat ini, ya, ada rekan-rekan majelis jemaat yang pasti bersama keluarganya, ya. Dari undangan yang ada tadi di absen, ya mungkin karena kesibukan, ya pasti, ya inilah keadaannya. Baik, bukalah dalam bagian firman Tuhan saat ini kitab Yesaya pasal 9 ayat 1 dan 2, tanpa mengurangi makna di ayat sesudah atau pasal sesudah sebelum dari ayat ini. Sudah ditemukan semua? Yesaya 9 di ayat yang pertama sampai ayat 2. Mari kita bersuara membaca, ya. Suaranya yang nyaring, ya. Bisa suara nyaring pemuda? Bisa, ya, bersama semua kita yang hadir. Yesaya pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 mulai. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kegelapan, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang-orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Kalau mudah yang saya kasih Tuhan bersama undangan yang hadir pada malam hari ini, ya, saya sangat salut dengan apa yang dibuat oleh ya, bersama friend, ya, bersama teman-teman. Ya, saya kira memang kalau orang barangkali ada yang menilai kenapa seperti ini, ya, karena kita mau selalu berinovasi, ya, buat kreativitas dalam kehidupan ini, supaya kita dalam kehidupan ini ada sorak-sorai, ya,
ada sukacita. Ya. Nah, kalau tadi agak redup, ya, sekarang sudah terang. Nah, seperti firman Tuhan yang ada ini, bagian firman ini sebetulnya dia berkata-kata, dia mau menyampaikan bahwa ada terang. Ketika ada terang, pasti ada apa? Sorak-sorai, sukacita, damai. Nah, kalau ada terang, ada sorak-sorai, ada sukacita, ada damai. Nah, ini penting dalam kehidupan kita sebagai kaum muda. Ya, seteringatlah saya ketika sama-sama dengan kaum muda, pemuda-pemudi ada waktu kita kemana itu terus. Iya, di situ gembira sekali. Ya, semua bergembira dengan situasi kondisi yang ada. Bisa sedikit mengenang, ya, masa-masa pelayanan yang dipimpin oleh ketua kita, ya. Halo, bisa mengenang itu, ya. Moga-moga seperti tadi apa yang dikatakan oleh ini yang Guanten jadi sebagai ketuanya, ya, John, ya, akan bersama teman-teman mendukung, ya, kegiatan-kegiatan yang ada, sehingga tahun periode berikut di tahun 2023 ada terang yang luar biasa diterima, kemudian ada sorak-sorai, ada sukacita, ada damai. Iya. Saya kira ketika dalam kehidupan kita merasakan ada sukacita, ada sorak-sorai, ada damai. Kehidupan pemuda yang saya selalu sebut bukan calon pemimpin, bukan tulang punggung, ya, tetapi pemimpin masa kini. Iya, pemimpin masa kini. Kalau tadi memang dikatakan dalam sambutan, ya, yang ada ini sudah mulai nanti jadi oma, jadi opa. Jadi kalian itu pemegang tongkat estafet untuk kelanjutan tugas panggilan pelayanan ke depan. Karena itu kaulah muda yang saya kasih dalam kasih Tuhan, apa yang dinubuatkan dalam bagian bacaan yang saya baca tadi dapat diperhatikan di situ. Halo, yang dulu, yang lain-lain, ya. Nah, di situ Nabi Yesaya dia menubuatkan bahwa dalam kehidupan umat Allah yang ada pada saat itu mereka sedang diambang kehancuran. Kenapa? Karena mereka ada di bawah penaklukan Asyur, itu sebagai akibat dari perbuatan mereka sendiri, dosa. Itu kausalitas, ya, sebab dan akibat. Nah, kalau siapa yang sudah mendengar berita bahwa akan terjadi fenomena alam, tanggal berapa itu fenomena alam akan terjadi? Generasi muda, generasi hebat pasti tahu itu. Iya, tanggal 21. Tak usah takut, walaupun mungkin ada yang bilang begini, bilang begitu, ya, bahwa fenomena alam yang akan terjadi di tanggal 21 Desember ini, itu yang disebut dengan fenomena alam apa? Kalian harus lebih tahu itu, solstice, bukan solstice, ya. Fenomena alam solstice. Itu. Kristus karena senyum-senyum, ya. Pastinya betul ternyata, ya. Jadi kenapa fenomena alam ini terjadi? Ya karena itu ada pergeseran matahari dari arah utara ke selatan ketika dia terbit, kemudian ketika dia terbenam. Nah, itu sudah biasa. Tapi orang biasanya mulai meramal-ramal,
inilah, ramalan itulah, sehingga banyak orang jadi cemas, banyak orang jadi takut. Karena itu gereja punya peran di dalamnya. Ketika kita membaca, ini bukan ramalan biasa ya, ini nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, bahwa ketika penaklukan yang dilakukan oleh Asyur terhadap umat Allah itu terjadi, masa kekelaman bagi Israel itu segera pasti akan berakhir. Iya, pasti akan berakhir melalui apa? Kelahiran Sang Raja Damai. Lahiran siapa? Coba semangat. Sang Raja Damai. Siapakah itu Sang Raja Damai? Dialah Raja kemuliaan. Dialah yang akan memerintah dari kekal sampai kekal. Nah, itu. Dalam hidup ini kita jangan hanya diam, tetapi kita harus berbuat sesuatu. Apalagi generasi muda, generasi hebat, saya katakan pemimpin masa ini di era disrupsi, di era yang serba digital, yang disebut dengan revolusi industri. Kalau kalian tidak belajar di situ, nanti dibilang lagi apa? Ketinggalan zaman. Ya, jangan ketinggalan zaman. Wahai generasi muda, generasi hebat, pemimpin masa kini di era revolusi industri ini kesempatan untuk kalian terus bagaimana mau hidup dalam terang Sang Raja Damai, di mana ada sorak-sorai, ada sukacita, ada damai. Dalam tema yang dibuat secara nasional, kalian sebagai kaula muda harus melihat bagaimana orang-orang bijak atau para bijak yang dari timur, ya dalam hal ini mereka bersama-sama menerima petunjuk ya melalui bintang ya, karena mereka ini adalah ahli apa? Ahli bintang yang biasa sekarang disebut dengan apa? Horoskop ya. Jadi tidak sembarang orang. Nah, kalian ini juga punya keahlian. Jadi supaya keahlian kalian yang kalian miliki itu gunakan, supaya dalam kehidupan ini di masa muda ini kita belajar dari para bijak, orang-orang bijaksana, para majus dari timur. Ketika dia datang untuk apa? Berjumpa dengan Yesus, untuk menyembah Yesus. Dia tidak dengan tangan hampa, tidak dengan tangan kosong, tetapi dia membawa emas, kemenyan, dan mur. Nah, ini luar biasa orang-orang bijak yang ada ini. Ketika dia kembali ke negerinya melalui jalan lain, ya jalan lain yang dia tempuh ini mau menunjukkan bahwa dalam kehidupan ini siap dia terima tantangan. Ya, mungkin ada yang coba cerita, saya harap jangan lupa cerita ya. Jadi dia siap terima tantangan, walaupun jalan lain yang dia tempuh bukan berarti dia menempuh yang gampangan, tetapi jalan lain yang dia tempuh itu adalah jalan yang pasti sangat sulit, jalan yang banyak onak dan durinya. Ya, kalian sebagai generasi muda dengan tema yang ada ini, kalian harus berjuang. Bagaimana perjuangan kalian? Tekun belajar, giat bekerja, takut akan Tuhan. Dengan demikian, ketika sebagai generasi penerus di era revolusi industri ini,
kalian siap bersaing, tidak asal ngomong. Ya kan ada orang yang maunya ngomong, dengar khotbah saja sukanya dia ngomong. Nah itu. Mari kita lihat di sini bahwa dalam kehidupan ini, ketika tema yang ada diangkat ini dan dari bagian perikop yang saya angkat tadi, terang, kemudian ada sorak-sorai, ada sukacita dan damai. Sehingga apapun tantangan ke depan yang kalian hadapi, kalian tetap kuat, tetap teguh, eksis. Bukan eksis di FB ya. Kalau cuma eksis di FB gampang saja. Ya, walaupun saya tidak masuk di jagat FB karena itu situasi-situasi yang terjadi sekarang ini, banyak yang mengalami di-hack lah, di-apalah, ya tak? Generasi muda kalian yang ada tidak dilarang untuk itu, ya, maupun generasi tua, karena ini revolusi industri. Di era disrupsi yang ada ini, mari gunakan itu dengan arif, dengan kearifan dan bijaksana, sehingga kalian bisa sebagai kaula muda, sebagai pemuda gereja berjalan bersama supaya menghasilkan satu power, satu kekuatan yang luar biasa. Oleh karena itu, semangat itu terus harus ditopang dengan apa? Ya pasti dengan sikap saling memahami. Pahami teman kalian yang ada di samping. Jangan paksakan kehendakmu sendiri. Ya? Begitu juga di kemajelisan kan seperti itu. Terkadang mau memaksakan kehendaknya, akhirnya terkadang ya begitu. Ya saya dengan Bapak Ibu Pendeta Nita ya tinggal detik-detik. Ya kalau Desember ini akhir tahu bukan tahu. Ya di apa, tapi belum kata perpisahan seperti masih ada waktu lagi. Ya sampai Oktober ya Bu Pendeta ya. Jadi kita orang mari berjalan bersama supaya menghasilkan kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Semangat ini dengan sikap saling memahami, kemudian saling menerima, saling mendengarkan, dan saling menghargai. Kalau ini diterapkan dalam kehidupan pemuda-pemudi, gereja masa kini akan bangkit. Getsemani akan bangkit, akan maju. Siapa yang memajukannya? Kalian. Ya saya bangga ini. Tadi saya dengan Pak Sekretaris saya bilang, ini generasi muda yang luar biasa di bidang musik. Nah, ini sudah mulai apa? Ke depan kalau bisa ya ada anggaran beli drum. Ya, gimana? Majelis harian ke depan perhatikan itu. Mereka suka sekali. Begitu? Ya, supaya ada jalan lain, cara baru, jangan begitu terus. Baru sedikit ada perubahan, ada lagi yang mengoceh, ada lagi yang mengomel. Ya Pak begini, ya Pak begitu. Padahal itulah kemajuan yang harus kita tunjukkan. Supaya jangan ada pemuda kita tetap lalai. Karena selama ini ada yang seperti itu, ya kan? Ada yang seperti itu. Karena dia